Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Hasan Sidik dengan NIM 1751007 berasal dari program studi pendidikan matematika Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya bermaksud untuk memaparkan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Aljabar pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme berbantuan media ICT, dengan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan jenis baru dari virus yang ditemukan di kota Wuhan, Hubei, Cina pada tahun 2019. COVID-19 ini adalah jenis virus yang menyerang sistem pernapasan. COVID-19 sangat cepat menyebar ke berbagai negara yang ada di dunia, sampai pada akhirnya, pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antara negara. Wabah COVID-19 ini melanda 215 negara di dunia, termasuk Indonesia. Sampai dengan pada tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus COVID-19 dari 24 provinsi, yaitu salah satunya adalah Jawa Barat. Mengingat penyebaran COVID-19 yang begitu cepat, maka pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan membatasi kegiatan masyarakat. Salah satu kegiatan masyarakat yang dibatasi adalah di sektoral pendidikan. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 36962/MPK A/HK/2020 tentang larangan perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka dan memerintahkan untuk menyelenggarakan perkuliahan atau pembelajaran secara daring. Maka sejak tanggal 18 Maret 2020, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Surat edaran tersebut tidak hanya diberlakukan untuk perguruan tinggi saja, melainkan untuk seluruh jenjang pendidikan dari mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian, peranan matematika yaitu adalah salah satu pendidikan yang berpengaruh adalah pendidikan matematika. Pendidikan matematika merupakan ilmu yang luas yang dapat ditemui dalam segala aspek kehidupan. Matematika adalah mata pelajaran yang dipelajari di setiap jenjang pendidikan. Maka dari itu, matematika adalah merupakan salah satu mata pelajaran yang berfungsi untuk menghitung dan mengukur serta menggunakan rumus matematika yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, setiap siswa mengingat begitu pentingnya matematika, maka setiap siswa diwajibkan untuk belajar matematika. Kemudian, seorang ahli berpendapat bahwa akan sangat sulit atau tidaklah mungkin seseorang untuk hidup di bagian bumi ini pada abad ke-20 tanpa sedikit pun memanfaatkan matematika. Mata pelajaran matematika telah tercantum dalam standar isi satuan pendidikan dasar yang diberikan kepada semua siswa di sekolah dasar untuk membekali peserta didiknya dengan kemampuan berpikir logis, komunikatif, analitis, sistematis, kritis, kreatif, serta bekerja sama, menurut Kadarisma 2016. Selain itu, melalui pendidikan matematika, siswa diharapkan dapat menjadi manusia yang dapat berpikir secara logis, cermat, kritis, kreatif, teliti, inovatif, imajinatif, serta pekerja keras.
Maka dari itu, matematika merupakan ilmu yang sangat penting yang harus dipelajari oleh setiap siswa. Salah satu cabang dari matematika adalah aljabar. Aljabar adalah sebenarnya sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika seseorang menyuruh untuk membawakan 2 buah jeruk dan 2 buah mangga. Peristiwa tersebut sebenarnya merupakan contoh dari pengaplikasian aljabar. Mengingat begitu pentingnya materi aljabar, sehingga di jenjang sekolah menengah pertama untuk pertama kalinya, mata pelajaran aljabar diajarkan secara teoritis. Ketercapaian pendidikan matematika dapat dilihat dari mampu atau tidaknya siswa menyelesaikan tugas-tugas belajar matematika, menerapkan tujuan pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari, mengaplikasikannya, menjadikan matematika bagian terpenting dalam kehidupan siswa. Namun, melihat kondisi di lapangan, ternyata masih banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan aljabar. Hal ini sesuai dengan penelitian EVI pada tahun 2015 yang mengatakan bahwa masih banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam menjawab soal bentuk pecahan aljabar. Selain itu, masih banyak siswa yang masih kesulitan dalam konsep dasar pembelajaran aljabar, lemahnya interpretasi simbol, dan aturan pada aljabar. Kemudian, berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh Sidik dan Amelia pada tahun 2021, ditemukan bahwa kesulitan terbanyak yang dialami siswa terletak pada tipe soal menyelesaikan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian aljabar yang kemudian dikaitkan dengan materi lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan soal aljabar. Kemudian keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilihat atau dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru. Penggunaan pendekatan pembelajaran sangatlah berpengaruh terhadap pembelajaran yang berlangsung, terhadap keberlangsungannya pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang tepat yaitu pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi yang akan diajarkan. Maka dari itu, peneliti menduga bahwa pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang cocok untuk digunakan dalam melakukan penelitian ini secara daring. Pendekatan konstruktivisme merupakan suatu konsep belajar yang menjadikan siswa sebagai pusat di dalam proses pembelajaran agar dapat mengembangkan serta membangun pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Pendekatan konstruktivisme ini sangat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan cara membangun dan mengembangkan ide mereka sendiri. Selain itu, Suprijono pada tahun 2018 mengatakan bahwa kelebihan dari penggunaan pendekatan konstruktivisme pada saat melakukan pembelajaran adalah dapat membuat siswa menjadi benar-benar mengembangkan ide dan pengalaman belajar yang sudah dimiliki sebelumnya. Kemudian atas dasar pengalaman sendiri dapat membuat proses belajar menjadi lebih bermakna. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah skenario dan implementasi pembelajaran daring materi aljabar pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme berbantuan media ICT. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap pembelajaran daring materi aljabar pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme berbantuan media ICT. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa pada saat menyelesaikan tugas-tugas pada materi aljabar. Kemudian yang keempat adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Selanjutnya masuk ke dalam metode penelitian. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, kemudian prosedur penelitiannya terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi. Kemudian
Subjek penelitian yaitu adalah siswa kelas 7 di salah satu SMP swasta yang ada di Kecamatan Padalarang. Kemudian pengolahan data diolah dengan menggunakan Microsoft Excel 2016. Kemudian yang kelima, instrumen terdiri dari tes tertulis, angket respon siswa, serta lembar observasi guru. Kemudian yang keenam, uji coba instrumen terdiri dari uji validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, serta daya pembeda. Selanjutnya, masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah skenario dan implementasi pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme ini memiliki 4 tahap atau 4 langkah. Yang pertama adalah tahap apersepsi, kemudian tahap eksplorasi, kemudian tahap diskusi, dan tahap pengembangan aplikasi dan konsep. Pengembangan dan aplikasi konsep. Nah, apersepsi ini terdiri dari pendahuluan, yaitu seperti guru menanyakan materi-materi yang akan atau menanyakan materi prasyarat yang akan membantu pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian pada tahap eksplorasi, di mana guru meminta kepada siswa untuk mencari materi dari berbagai sumber seperti dari internet, YouTube, bahkan buku-buku tanpa ada batasan. Kemudian pada tahap diskusi, yaitu di mana siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Di mana peranan guru di sini adalah sebagai pembimbing siswa. Kemudian yang keempat, ada pengembangan serta aplikasi konsep. Nah, pada tahap pengembangan dan aplikasi konsep ini, peneliti atau guru menggunakan bantuan aplikasi Quizzes untuk mengembangkan serta mengaplikasikan konsep pembelajaran pada materi aljabar. Mengapa demikian? Karena dengan menggunakan Quizzes, siswa menjadi bahkan merasakan suasana yang berbeda. Siswa menjadi rasa senang, memiliki perasaan senang, serta mempunyai semangat yang lebih. Kemudian lanjut ke berikut ini adalah dokumentasi pembelajaran yang dilakukan secara daring, di mana yaitu menggunakan Google Classroom serta grup WhatsApp sebagai sarana tempat diskusi. Selanjutnya, hasil observasi guru. Dilihat dari hasil observasi guru, rata-rata mendapat nilai, yaitu rata-ratanya adalah 88% dari 5 pertemuan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut termasuk dalam kategori baik, yang dimana artinya proses mengimplementasian skenario pembelajaran yang dilakukan oleh guru bisa dikatakan berhasil. Selanjutnya, hasil respon siswa terhadap pembelajaran. Bisa dilihat pada tabel ini, rata-rata hasil respon siswa adalah 69,06%, yang termasuk ke dalam kategori baik. Itu artinya bahwa mayoritas siswa memiliki respon yang positif terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian, hasil tes kemampuan siswa. Nah, hasil tes ini adalah merupakan untuk mengetahui kesulitan siswa ada di mana. Nah, dari 5 butir soal yang diujikan kepada siswa, peneliti menemukan bahwa pada soal nomor 3 nilainya itu di bawah KKM, yang dimana rata-ratanya itu adalah 37,7%. Hal ini, nilai tersebut adalah di bawah KKM. Kendala-kendala yang dihadapi selama pembelajaran daring.
Guru menemukan 3 kendala utama, yaitu diantaranya adalah tidak semua siswa mempunyai HP, sehingga bagi siswa yang tidak memiliki HP, setiap seminggu sekali siswa mengambil modul pembelajaran ke sekolah. Kemudian yang kedua, respon siswa yang kurang bisa tepat waktu pada saat melakukan pembelajaran. Dikarenakan tidak semua siswa memiliki HP, guru memberikan solusi yaitu berupa kelonggaran waktu. Kemudian yang ketiga, respon siswa yang kurang pada saat mengumpulkan tugas. Solusinya guru memberikan tenggat waktu yang sedikit lebih lama daripada biasanya. Sekarang masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah skenario dan implementasi pembelajaran pada materi aljabar yang dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme berbantuan media ICT dapat dilihat dari hasil observasi aktivitas guru selama pembelajaran berlangsung dapat sudah terlaksana sesuai dengan tahapan dan pendekatan konstruktivisme. Kemudian yang kedua, respon guru terhadap pembelajaran menunjukkan respon yang positif. Hal ini terlihat dari besarnya nilai rata-rata hasil observasi guru yaitu 88%. Sama halnya dengan respon siswa yang mencapai rata-rata persentase angket mencapai 69,06% terhadap pembelajaran materi aljabar dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme berbantuan media ICT. Kemudian, kesulitan yang dialami siswa adalah menyelesaikan soal-soal aljabar pada soal nomor 3 dengan indikator menyelesaikan operasi penjumlahan pengurangan aljabar yang kemudian dikaitkan dengan materi lain, spesifiknya adalah materi bangun datar. Jadi siswa merasakan kesulitan ketika menemukan soal yang dikaitkan dengan materi lain. Contohnya itu yang dikaitkan dengan materi bangun datar. Kemudian yang keempat, kendala utama yang dihadapi guru selama pembelajaran daring ialah kurangnya respon dari siswa dikarenakan tidak semua siswa memiliki handphone pribadi atau alat gawai. Sekian presentasi skripsi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.